Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya Mahfun bela dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim ses yang lain. Nah, menurut gue menarik ya kabar ini. Jadi kalau kita lihat nih muncul pertanyaan ya. Ya pertanyaan yang mengemuka di benak gue begini, benarkah buzzer RP itu dibubarkan? Hai guys, kita ketemu lagi sore ini Jumat menjelang weekend ya, 5 Februari 2021 di rubrik Coffee Break. Sore-sore kita rehat sebentar ya. Kita kan ngomong tentang seseorang yang udah agak lama nih ya nggak kita gosipin. Betul, dia adalah makhluk yang bernama Abu Janda. Seorang gembong buzzer RP. Tanggal 25 Januari kemarin ya, kita tahu dia diperiksa atas aduan dari antara lain dari KNPI Pusat ya. Waktu itu kasusnya adalah pernyataannya bahwa Islam adalah agama pendatang yang arogan. Nah, ternyata udah diperiksa nih sekian lama, kalau nggak salah dicecar 50 pertanyaan ya, ternyata tidak ditangkap. Nah, Kamis kemarin ya, 4 Februari, Abu Janda kembali dipanggil oleh Bareskrim dalam kasus yang berbeda tapi terkait, yaitu ujaran rasismenya, dugaan ujaran rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ya, masih ingat ya persoalan evolusi yang belum selesai. Kembali tidak ditangkap ya ternyata. Nah, sehingga guys menjadi menarik nih untuk mencari tahu ya, kira-kira siapa ini yang menjadi bentengnya nih. Siapa yang menjaga Abu Janda begitu kuat sehingga tidak kunjung bisa disentuh oleh penegak hukum. Nah, ya persoalan siapanya ini masih simpang siur sampai sekarang ya. Yang pasti ya, Abu Janda mengaku bahwa perannya sebagai buzzer itu dibayar mahal. Nah, sehingga boleh aja dong kalau kita menduga-duga, jangan-jangan nih yang bayar itulah yang selama ini menjadi pelindung dari Abu Janda. Who knows ya. Ini ada berita menarik guys. Senin 1 Februari 2021 ya. Abu Janda mengaku raih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Jackpot tuh hadiah besar ya. Kita baca ya. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015 dengan nama fiksi Abu Janda. Dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme ISIS dan radikalisme yang berkembang, khususnya di media sosial. Tak cuma itu, belakangan dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Ini kata Abu Janda ya, Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia. Kata dia dalam blak-blakan yang tayang di Detikcom Senin 1 Februari 2021. Apa iya? Gue nggak tahu ya. Ya boleh aja Abu Janda bilang begitu ya. Tapi kalau ada orang juga yang bilang atau menanggapi dengan yang berbeda, boleh dong ya. Ya bisa aja ada orang bilang ya Abu Janda sekanja ya, pansos kan boleh juga ya. Mungkin karena kreativitas, keberpihakan dan keberaniannya itulah pada tahun 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal besar, tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Ya ini dia bilang gini nih, pokoknya yang benar-benar jackpot itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya asal bisa makan syukur. Tahu ya makan apa nih ya. Nah selain honor bulanan, selama kampanye dia ikut keliling ke berbagai kota di tanah air bahkan hingga ke luar negeri. Ini dia bilang lagi nih, iya saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan Jepang. Ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris. Wih, keren juga ya alma maternya. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer. Itu nggak benar, kita sudah dibubarin imbuhnya.
Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya Mahfun bela dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim ses yang lain. Nah, menurut gue menarik ya kabar ini. Jadi kalau kita lihat nih muncul pertanyaan ya. Ya pertanyaan yang mengemuka di benak gue begini, benarkah buzzer RP itu dibubarkan? Ini ya pertanyaannya ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, kegaduhan, keberisikan mereka yang di media sosial itu nggak berhenti, ya nggak? Bahkan kalau kita lihat, dengan jujur kita harus mengatakan, ujaran-ujaran mereka ya yang sebagian ujaran kebencian, ujaran yang macam-macam lah itu ya, itu terkesan berpola, ya nggak sih? TSM, ya terstruktur, sistematik dan masif, ya sampai kerasa banget nih sampai sekarang. Sehingga ya terus mengganggu kita nih pertanyaan, ini konduktornya nih tanda kutip dalangnya siapa? Nah, dari pernyataan Abu Janda tadi, seorang pakar telematika yang cukup kita kenal ya, Mas Roy Suryo itu mengatakan begini, ini dia highlight ya di akun Twitternya. Dia bilang gini, "Twips, dari pengakuan si Abu Janda @permadiaktivis1 ini setidaknya ada 2 fakta." Faktanya pakai huruf besar ya. 1, komisaris-komisaris BUMN adalah bagi-bagi jabatan untuk yang berjuang di TKN. TKN itu tim kampanye nasional ya. Yang kedua, influencer-influencer piaraan, seperti dia dan Densi ini kayaknya Denny Siregar ya, dibayar dalam kurung pakai uang rakyat. Luar biasa parah. Yang gue bingung nih kenapa Mas Roy Suryo tuh nulis luar biasanya L ya strip war, B strip Iasa, terus P strip arah. Jadi ada LBP-nya di situ. Jahil, gue gak tahu maksudnya apa ya. Tafsirin sendiri deh. Garis miring ugal-ugalan kelakuannya. Makin ambiar. Ini ada 2 hal ya. Gue sependapat nih. Jadi dari pernyataan Abu Janda yang tadi diberitakan oleh Detik ya kalau nggak salah. Betul ya oleh Detik ya. Ini ada hal menarik yang perlu kita gali nih ya. Yang pertama guys itu tadi. Bahwa memang para buzzer ini dibayar. Nah kalau betul para buzzer ini dibayar, kayaknya betul sih. So pertanyaannya nih, dananya nih dari mana? Iya kan? Kalau uang pribadi yang bayar sih terserah. Cuman since yang bayar itu ya adalah orang yang mungkin berada di lingkar kekuasaan, pejabat negara, ya boleh dong kalau ada orang bertanya-tanya nih jangan-jangan pakai budget negara, pakai uang rakyat, pakai pajak rakyat. Nah ini yang tentu kita sayangkan kalau betul demikian dan ini harus diusut ya. Hal ini sudah disoroti ya oleh Pak Refli Harun misalnya ya, pakar hukum tata negara ya. Jadi intinya tuh sumber dananya dari mana. Apalagi kalau kita kaitkan ICW sebelumnya pernah menengarai bahwa ada di di anggaran negara itu sekitar 90 miliar yang digunakan untuk membayar para influencer dan buzzer. Ya, ini kemudian sempat ribut kan di media. Nah itu perlu diklarifikasi. Ya, bayangin aja ya negara lagi kayak begini, ya anggaran seret, ya, ngutang pula. Ternyata ada dana buat buzzer, ya, nggak benar ya. Nah faktor yang kedua nih ya, pengakuannya atau statement dari Permadi Arya alias Abu Janda tadi tegas mengatakan bahwa konco-konconya dia sesama relawan itu memang banyak ya yang dapat jabatan basah sebagai komisaris di berbagai BUMN yang ada. Ini stated oleh dia sendiri. Nah katanya dia nggak dapat, tapi dia maklum lah karena dia udah dapat bayaran uang bulanan yang jumlahnya besar. Sayang besarnya nggak disebut ya. Nah guys, ini memprihatinkan ya menurut gue. Negara itu kan bikin BUMN itu tentu dengan tujuan ya. Tujuan yang mulia tentu ya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya begitu. Ya, sebagian BUMN itu juga bergerak di sektor-sektor strategis yang mengelola sumber daya alam, mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kalau menurut konstitusi harusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, agar BUMN itu kemudian bisa memberikan hasil yang optimal buat negara yang kemudian nanti turun kepada rakyat, harusnya apa? Dia dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional.
Ya memilih direksi, memilih komisaris itu berdasarkan meritokrasi kan harusnya begitu. Nah tapi kalau ternyata ujung-ujungnya ya pengurus-pengurus BUMN ya terutama komisarisnya itu diisi oleh para relawan dengan motivasi adalah memberikan balas jasa ya. Ya relawan kayak pendukung kayak ini berbahaya menurut gua. Belum lagi nanti bisa menimbulkan banyak konflik ya dengan pengelola yang lain yang mungkin bersumber dari kalangan profesional. Nah, ini banyak ini nih ya, banyak tanggapan ya dari berbagai pihak ya. Misalnya, Fadlizon ya, itu pernah keras banget mengatakan, kalau begini ceritanya BUMN ganti nama aja jadi BUMR ya, Badan Usaha Milik Relawan. Ya, tapi nampaknya nih pemerintah nih cuek aja ya dengan statement-statement keras dengan sorotan-sorotan dari berbagai pihak tadi. Ya terus aja kita lihat relawan, apalagi tadi pendukung-pendukung ya, itu didudukkan sebagai pengurus-pengurus BUMN. Bahkan nih terakhir ini kita lihat ya baru-baru ini belum lama Budiman Sujatmiko, politisi PDIP ditunjuk menjadi komisaris independen di PTPN 5 ya, PT Perkebunan Nasional 5. Nah, menurut Dirut PTPN 5 Jatmiko Santosa, hal ini sejalan dengan fokus perseroan yaitu transformasi digital. Karena selama ini Budiman Sujatmiko diketahui punya concern terhadap digitalisasi pertanian dan desa. Gue sih no comment. Kenapa gue no comment? Ya karena udah terlalu banyak yang kayak begini ya. Ya relawan kayak tadi pendukung tiba-tiba mencelok di kursi pengurus BUMN. Nah ini ada hal menarik lagi guys. Seorang tokoh Papua yang juga politisi Demokrat ya Pak Kris Wamea ini berkomentar. Jadi awalnya sebenarnya konteks komentarnya ini terkait dengan kisruh ya atau gonjang-ganjing di Partai Demokrat akibat ada upaya kudeta nih terhadap kepemimpinan AHY. Jadi dia menyoroti ya tudingan terhadap Pak Muldoko nih. Yang bahkan juga kalau lihat di berita-berita itu ada dugaan ini melibatkan juga uang ya. Iming-iming kepada pengurus DPD, pengurus DPC yang bersedia memberikan dukungan kepada Pak Muldoko untuk menjadi ketum Partai Demokrat. Nah menurut Pak Kris Wamea ternyata nih selama ini ya kita menuduh ya HTI, FPI itu sebagai sumber dari kekisruhan, sumber dari kegaduhan, ini ternyata ada orang yang bikin gaduh katanya. Jadi menurut Pak Kris Wamea nih kalau betul ya Pak Muldoko terlibat ya dalam kekisruhannya ini sumber kegaduhan katanya begitu. Kalau gua pikir-pikir bener juga ya karena kalau partai politik berdinamika internal wajar lah ya wajar. Ya, pengurus Demokrat sendiri kan bilang ya sebenarnya tanda-tanda ini sudah kelihatan sebulan yang lalu ya ada kader yang kasak-kusuk mau kudeta itu udah sebulan yang lalu. Cuma itu didiemin aja karena internal ya. Tapi ketika 10 hari terakhir itu ada gejala-gejala terlibatnya orang luar yang ternyata diduga atau ditengarai adalah Pak Muldoko ini baru terjadi eskalasi dari kasus ini. Nah, ternyata Pak Kris juga kemudian melanjutkan ya, kegaduhan itu juga ternyata dilakukan oleh kakak pembina. Sampai sekarang gue bingung nih siapa nih kayak pembina pramuka gitu ya. Kakak pembina bersama pasukan buzzernya gitu. Ya, jadi ini yang dia katakan ya, selama ini yang dituduh bikin keributan siapa gitu ya, ternyata yang melakukan keributan siapa. Dia bilang nih, buktinya tuh HTI sama FPI yang dituding sebagai sumber kegaduhan, udah dibubarin tetap Indonesia gaduh. Ya, karena memang tadi pelakunya adalah kakak pembina dan pasukan buzzernya. Nah guys, tentu saja dalam konteks Indonesia ya, yang kita ingin bangun menjadi satu negara demokrasi yang sehat, demokrasi yang matang, yang substansial, keberadaan para buzzer ini yang kerap menyerang pihak-pihak berseberangan dengan pemerintah di media sosial ini sangat kita sayangkan. Dan harusnya pemerintah ya tidak sekedar mengatakan bahwa buzzer itu merugikan. Pak Muldoko pernah bilang begitu kan ya, buzzer ini keberadaannya sudah merugikan pihak istana. Tapi pihak pemerintah harus bertindak tegas gitu loh. Biarkan pihak kepolisian untuk menindak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi sayangnya sampai hari ini kita belum melihat itu. Selama buzzer ini dibiarkan bebas ya, mengacaukan, merusak, mengotori cyberspace kita, selama itu pula kita tidak akan bisa merasakan indahnya demokrasi.
Karena demokrasi itu juga menuntut tersedianya satu ruang ekspresi di mana warga negara, pihak-pihak yang beroposisi terhadap pemerintah bisa menyuarakan suara mereka dengan bebas. Karena demokrasi tanpa kebebasan berekspresi adalah demokrasi yang semu. Tentunya yang kita maksud adalah kebebasan berekspresi yang berada dalam koridor perundang-undangan. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.